Setiap menit, ada yang tiba-tiba tumbang karena serangan jantung. Padahal terlihat sehat, tertawa, sibuk. Tapi di dalam tubuhnya, ada bom waktu. Kabar baiknya, tubuhmu bisa melawan. Bukan dengan obat mahal, tapi dengan 9 rempah sederhana. Yang mungkin sekarang ada di dapurmu. Kecil, bau, sering diremehkan, tapi justru bawang putih adalah pelindung pembuluh darah paling setia. Allicin di dalamnya bisa menurunkan kolesterol jahat, melancarkan darah, dan menurunkan tekanan darah secara alami. Bawang putih, si pendekar bau tapi berjasa. Jangan remehkan yang kecil dan bau, dia bisa selamatkan nyawamu. Di balik kulit tipis dan aroma menyengatnya, bawang putih menyimpan kekuatan yang mengejutkan. Dapur manapun di dunia hampir selalu menyimpannya, tapi jarang ada yang menyadari. Si kecil ini adalah senjata alami tubuh untuk melawan kolesterol, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Saat dunia sibuk berburu suplemen mahal, si mungil putih ini diam-diam berjasa menjaga jutaan nyawa. Bawang putih kaya akan allicin, senyawa sulfur aktif yang menurunkan kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik, HDL, dan melancarkan aliran darah. Allicin bekerja seperti pembersih saluran darah, mencegah penumpukan plak di pembuluh, sehingga jantung tidak perlu bekerja sekeras sebelumnya. Bahkan penelitian menunjukkan konsumsi rutin bawang putih mampu menurunkan tekanan darah hingga 10 mmHg, efek yang setara obat ringan, tanpa efek samping kimia. Untuk mendapat manfaat maksimal, makan 1-2 siung bawang putih mentah tiap hari. Kunyah langsung, atau cincang lalu telan dengan air hangat. Bagi yang tidak kuat aromanya, bisa campur dalam madu atau air lemon. Konsumsi rutin 4-6 minggu terbukti menurunkan kadar kolesterol secara bertahap. Ingat, bukan instan, tapi konsisten. Bawang putih mengajarkan satu hal sederhana. Kekuatan bukan selalu soal tampilan, tapi tentang ketekunan menjaga yang penting. Dalam dunia yang dipenuhi solusi instan, kadang kesehatan terbaik datang dari hal paling sederhana di dapur kita. Bau boleh kuat, tapi jasanya jauh lebih harum di dalam tubuh kita. Kunyit, si emas dari tanah. Bersinar bukan karena mewah, tapi karena memberi hidup. Dari tanah yang gelap, ia tumbuh dalam diam, berwarna emas menyala, seolah membawa cahaya dari bumi. Kunyit telah digunakan ribuan tahun dalam pengobatan tradisional, tapi baru sekarang sains modern membuktikan, rempah sederhana ini adalah senjata pemusnah peradangan, kolesterol, dan tekanan darah tinggi. Tak perlu label mahal, kunyit cukup hadir sebagai diri sendiri, akar sederhana dengan kekuatan luar biasa. Rahasia kekuatannya ada pada kurkumin, senyawa aktif antiinflamasi dan antioksidan super kuat. Kurkumin bekerja membersihkan pembuluh darah dari plak kolesterol, menurunkan kadar LDL, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ia juga menenangkan dinding pembuluh darah, sehingga tekanan darah perlahan turun. Banyak studi menyebut efek kunyit sebanding dengan obat antiinflamasi, tapi tanpa merusak lambung atau ginjal. Alam benar-benar tahu cara merawat tubuh lebih lembut. Cara terbaik menikmatinya, rebus 1 ruas kunyit segar, atau 1/2 sendok teh bubuk, dalam segelas air, tambahkan sejumput lada hitam agar kurkuminnya lebih terserap tubuh. Minum 1 kali sehari, pagi atau malam. Bisa juga dicampur ke susu hangat untuk efek menenangkan. Konsumsi rutin selama 1-2 bulan akan menurunkan kolesterol dan menstabilkan tekanan darah perlahan tapi nyata. Kuncinya, sabar dan konsisten, bukan berharap efek instan. Kunyit mengingatkan kita bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam kemasan mewah. Terkadang, yang menyelamatkan hidupmu justru benda sederhana yang sudah ada di dapur sejak dulu. Saat tubuhmu lelah, kunyit datang sebagai pelipur lara, lembut, hangat, dan penuh daya hidup. Bukan hanya memberi warna pada makanan, tapi juga harapan pada tubuh yang hampir menyerah. Jahe, si penghangat pejuang. Kecil, pedas, tapi menenangkan badai dalam tubuh. Di balik rasa pedasnya yang menusuk, jahe menyimpan kehangatan yang menenangkan. Saat tubuh lelah, flu menyerang, atau sendi terasa nyeri, secangkir air jahe hangat seperti pelukan lembut yang membangkitkan semangat. Tapi siapa sangka, si rempah kecil ini bukan cuma penghangat. Ia adalah pejuang sejati yang membersihkan darah, menurunkan tekanan, dan mengusir asam urat. Jahe mengandung gingerol dan shogaol, senyawa aktif yang mengencerkan darah, meningkatkan sirkulasi,
dan menurunkan tekanan darah secara alami. Efek diuretiknya membantu ginjal membuang kelebihan asam urat lewat urin, mengurangi nyeri sendi dan bengkak. Bahkan, jahe mampu menurunkan kadar kolesterol LDL, sekaligus menaikkan HDL. Studi klinis menunjukkan konsumsi jahe rutin menurunkan risiko penyakit jantung hingga 13%. Angka yang luar biasa untuk rempah seukuran ibu jari. Untuk efek maksimal, rebus 2-3 iris jahe segar dalam air selama 10 menit. Tambahkan sedikit madu atau perasan lemon bila suka. Minum 1-2 kali sehari. Bisa juga diparut dan dicampur ke makanan. Hindari konsumsi berlebihan agar lambung tetap nyaman. Rutin mengonsumsi jahe selama 4-8 minggu akan membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan, dan mengurangi kadar asam urat secara perlahan namun stabil. Jahe mengajarkan kita bahwa kehangatan bukan kelemahan, tapi kekuatan yang menyembuhkan. Ia tidak ribut, tidak mencolok, tapi bekerja keras membuang racun dari tubuh dan menyalakan semangat dari dalam. Dalam dunia yang dingin dan penuh tekanan, sepotong jahe hadir seperti sahabat setia, kecil, sederhana, tapi selalu siap berjuang bersamamu. Kayu manis, si manis penakluk gula. Rasa manis yang menyehatkan, bukan menjerumuskan. Di dunia yang serba manis tapi penuh jebakan, hadir kayu manis. Manisnya bukan untuk memperdaya, tapi untuk menyelamatkan. Aromanya hangat, menenangkan, seolah membisikkan bahwa hidup tak harus pahit untuk sehat. Di balik batang kering yang tampak biasa, tersimpan kekuatan untuk menjinakkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan menyeimbangkan tekanan darah. Si manis ini bukan penggoda, tapi penjaga. Kayu manis mengandung cinamaldehide dan polifenol, senyawa yang meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, dan menekan kolesterol jahat, LDL. Ia juga membantu mengurangi trigliserida dalam darah, sehingga mencegah penumpukan lemak di pembuluh darah. Beberapa studi menunjukkan konsumsi rutin kayu manis menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5 mmHg dan meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Semua itu dilakukan dengan lembut, tanpa efek samping keras seperti obat kimia. Campur 1/2 sendok teh bubuk kayu manis ke oatmeal, kopi, atau smoothie setiap pagi. Bisa juga diseduh bersama teh hangat. Pastikan gunakan kayu manis asli, Ceylon, karena lebih aman untuk pemakaian harian ketimbang kayu manis cassia yang mengandung kumarin tinggi. Rutin mengonsumsi selama 6-8 minggu dapat menurunkan gula darah puasa dan memperbaiki profil kolesterol. Jangan berlebihan, cukup secukupnya, tapi konsisten. Kayu manis membuktikan bahwa kelembutan bisa menaklukkan kekacauan. Ia hadir manis, wangi, dan tenang, tapi diam-diam merapikan kekacauan metabolisme di dalam tubuh. Dalam dunia yang terburu-buru, ia mengingatkan kita untuk pelan, menyeimbangkan kembali hidup, seteguk demi seteguk. Karena kesehatan sejati bukan soal melawan, tapi soal menenangkan. Ketumbar, si lembut yang mematikan lemak. Tenang, kalem, tapi menyapu bersih dari dalam. Di dapur, biji kecil ini sering terabaikan, hanya taburan pelengkap yang tak pernah jadi bintang utama. Tapi diam-diam, ketumbar menyimpan kekuatan halus yang membersihkan darah dari lemak dan racun. Ia tak sekeras bawang putih, tak sepedas jahe, tapi justru disitulah kekuatannya. Menyembuhkan dengan tenang, bekerja tanpa riuh. Ketumbar kaya akan antioksidan, flavonoid, dan asam linoleat yang membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ia juga bersifat diuretik ringan, membantu ginjal membuang racun dan kelebihan garam, sehingga tekanan darah menurun perlahan. Studi menunjukkan konsumsi ketumbar secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol total hingga 15% dalam beberapa minggu. Lemak jahat pun pelan-pelan disapu keluar. Cara paling efektif: seduh 1 sendok makan biji ketumbar kering dalam 2 gelas air, biarkan semalaman, lalu rebus hingga airnya tinggal setengah. Saring dan minum pagi hari dalam keadaan hangat. Bisa juga ditumbuk dan ditambahkan ke masakan. Rutin 1 kali sehari selama 4-6 minggu akan membantu menurunkan kadar kolesterol, menyehatkan ginjal, dan menstabilkan tekanan darah. Efeknya perlahan, tapi terasa nyata bila sabar. Ketumbar mengajarkan bahwa tidak semua pahlawan datang dengan suara keras. Ada yang bekerja dalam diam, membersihkan kekacauan tubuh tanpa perlu pengakuan. Biji kecil ini mungkin nyaris tak terlihat, tapi jasanya besar. Menjaga darah tetap bersih,
jantung tetap kuat, dan tubuh tetap ringan. Kadang, justru yang paling tenanglah, yang paling menyelamatkan. Cengkeh, si pelindung mikro. Kecil, keras, tapi penuh tenaga. Cengkeh tampak mungil dan kaku, seperti tak mampu berbuat banyak. Tapi di balik bentuknya yang sederhana, tersembunyi kekuatan pelindung yang luar biasa. Aroma hangatnya yang khas sering mengingatkan pada masa kecil, pada minuman rempah di hari hujan. Namun sesungguhnya, cengkeh bukan sekadar penghangat. Dia adalah perisai alami tubuh dari tekanan darah tinggi, kolesterol, dan radikal bebas yang diam-diam menggerogoti kita. Kekuatan utama cengkeh ada pada eugenol, senyawa antioksidan super kuat yang mencegah oksidasi kolesterol LDL, menjaga pembuluh darah tetap lentur, dan mengurangi tekanan darah. Cengkeh juga mengandung flavonoid dan vitamin K yang membantu mencegah penggumpalan darah, sehingga jantung bekerja lebih ringan. Beberapa studi bahkan menunjukkan konsumsi cengkeh menurunkan kadar trigliserida dalam darah hingga 30%, menjadikannya benteng kokoh bagi sistem kardiovaskular. Cara termudah: seduh 2-3 butir cengkeh kering dalam segelas air panas, diamkan 5 menit, lalu minum hangat. Bisa juga ditumbuk dan ditabur ke teh atau makanan. Konsumsi cukup 1 kali sehari. Jangan berlebihan karena aromanya kuat dan efeknya intens. Rutin selama 4-6 minggu akan menurunkan tekanan darah, memperkuat kekebalan, dan membersihkan darah dari lemak jahat. Cengkeh mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat besar. Kadang, yang kecil justru menjadi tameng paling kokoh. Ia mungkin diam di pojok dapur, tapi di dalam tubuh, ia berdiri di garis depan, menangkis radikal bebas, melindungi jantung, menjaga darah tetap bersih. Dalam sunyinya, cengkeh bekerja dan menyelamatkan. Kapulaga, si raja penurun tekanan, datang dari timur, membawa ketenangan. Kapulaga mungkin kecil, tapi auranya seperti bangsawan. Aromanya lembut dan menenangkan, seperti hembusan angin pagi di pegunungan timur. Di balik kesederhanaannya, kapulaga adalah rempah istimewa yang menurunkan tekanan darah, membersihkan darah dari racun, dan menyejukkan tubuh yang lelah. Ia bukan datang untuk mencolok, ia datang untuk menyeimbangkan. Kapulaga kaya akan fitonutrien, antioksidan, dan senyawa diuretik alami yang bekerja membersihkan kelebihan garam dan cairan dari tubuh. Proses ini membuat tekanan darah turun perlahan namun stabil, tanpa membuat tubuh lemas. Ia juga membantu memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Studi menunjukkan konsumsi kapulaga selama 12 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 15 mmHg, efek yang setara obat ringan, tapi jauh lebih ramah bagi tubuh. Untuk hasil optimal, rebus 5-6 butir kapulaga dalam 2 gelas air selama 10 menit, saring lalu minum hangat. Bisa juga ditumbuk dan dicampur ke teh atau susu hangat. Rutin 1 kali sehari selama 6-8 minggu akan membantu menurunkan tekanan darah, membersihkan ginjal, dan menenangkan sistem saraf. Kapulaga juga membantu memperbaiki kualitas tidur, karena aromanya menurunkan hormon stres kortisol. Serai, si penyejuk darah. Wangi, lembut, dan menenangkan aliran hidup. Serai datang dengan aroma yang langsung bikin bahu turun dan napas pelan. Tiap batangnya menyimpan sensasi sejuk dan menenangkan, seolah membawa udara pedesaan yang bersih. Tapi di balik kelembutannya, serai adalah prajurit sunyi, melancarkan aliran darah, menurunkan kolesterol, dan menurunkan tekanan darah yang diam-diam naik karena stres dan pola makan buruk. Ia menyejukkan tubuh, sekaligus menenangkan hati. Serai mengandung citral dan polifenol, senyawa yang menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, meningkatkan HDL, dan memperlebar pembuluh darah agar darah mengalir lebih lancar. Efek diuretik alaminya membantu ginjal membuang kelebihan garam dan cairan, menurunkan tekanan darah secara bertahap. Studi menunjukkan konsumsi rutin serai selama 30 hari dapat menurunkan kolesterol total hingga 25% dan menurunkan tekanan darah tanpa mengganggu fungsi ginjal. Cara termudah: geprek 2 batang serai segar, rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum hangat. Bisa ditambahkan madu atau perasan lemon untuk rasa segar. Rutin 1 kali sehari selama 4-6 minggu akan melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan, dan menyejukkan sistem saraf. Efeknya lembut, tapi nyata jika konsisten. Serai mengajarkan bahwa kelembutan bisa jadi kekuatan yang menenangkan kekacauan. Ia tak berteriak, tapi menurunkan tensi, tak mendominasi,
tapi menyeimbangkan. Dalam tubuh yang kelelahan oleh tekanan hidup, serai hadir sebagai jeda, menghadirkan rasa lega, seolah tubuh berkata, akhirnya, aku bisa bernapas lagi. Daun salam, si penutup yang menyembuhkan. Akhir yang menenangkan, awal yang baru bagi tubuh. Daun salam sering dianggap hanya hiasan dalam masakan, disisipkan lalu dibuang. Tapi sesungguhnya, ia adalah penutup yang menyembuhkan, bukan sekadar pelengkap rasa. Aroma lembutnya menenangkan, seperti pelukan terakhir yang menandai akhir badai. Saat tubuh lelah bertarung melawan kolesterol, asam urat, dan tekanan darah tinggi, daun salam hadir sebagai pereda yang menutup luka perlahan. Daun salam mengandung tanin, flavonoid, dan eugenol yang bekerja menurunkan kolesterol jahat, LDL, menyeimbangkan gula darah, dan mengurangi tekanan darah secara alami. Daun ini juga mendukung fungsi hati dan ginjal dalam membuang racun dari tubuh. Studi menunjukkan konsumsi air rebusan daun salam selama 30 hari dapat menurunkan kolesterol total hingga 20% serta memperbaiki profil gula darah pada penderita pradiabetes. Efeknya lembut, tapi nyata, seperti hujan tipis yang menyuburkan tanah kering. Ambil 5-7 lembar daun salam segar atau kering, rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum pagi dan malam hari. Bisa ditambahkan sepotong jahe atau perasan lemon agar lebih segar. Rutin konsumsi 2 kali sehari selama 4-6 minggu akan menurunkan kolesterol, menstabilkan gula darah, dan menenangkan pencernaan. Hindari konsumsi berlebihan agar tidak menurunkan tekanan darah terlalu cepat. Daun salam mengajarkan bahwa akhir bukan berarti selesai, tapi permulaan yang baru. Ia menutup perjalanan panjang membersihkan tubuh, lalu membiarkannya beristirahat dalam damai. Dalam dunia yang terus memaksa kita berlari, daun salam mengingatkan, ada saatnya berhenti dan sembuh. 1 lembar kecil, tapi bisa membuka jalan menuju hidup baru yang lebih sehat.